Shalom, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Pagi ini kembali Tuhan memperjumpakan kita untuk bersama-sama beribadah, bersyukur atas segala kemurahan yang Ia lakukan dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapa, sebelum kita beribadah bersama, kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Mari sebelum beraktivitas kita landasi kehidupan kita hari ini dengan firman-Nya yang akan kita renungkan bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita di pagi ini edisi Minggu 13 Maret 2022 yaitu dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 15. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 15. Sebelum firman Tuhan kita dengar bersama, marilah kita mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan sukacita Tuhan, kami menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini menjadi suatu sukacita untuk menyatakan pujian dan sembah kepadamu. Kami mempersiapkan diri untuk bersama dengan orang-orang kudus-Mu berarak menuju bait-Mu yang kudus di dalam memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Bersyukur kepadamu untuk segala kemurahan-Mu. Namun sebelum kami beranjak dari tempat kami untuk aktivitas hari ini, kami mau untuk selalu dituntun dalam terang firman-Mu. Saat ini kami akan mendengarnya dan merenungkannya, dan kami mohon kuasa-Mu ya Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, agar kami layak mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Roma 4 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ ada juga pelanggaran. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Ini menjadi sebuah tema perenungan kita untuk hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mempertahankan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di satu sisi, itu sangat normal, bahkan baik adanya. Namun di sisi yang lain, bisa juga menjadi masalah yang serius jika klaim tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat. Bisa berakibat fatal untuk kehidupan kita saat ini dan masa depan kita. Nah, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di sini menegaskan bahwa seluruh umat manusia, termasuk Abraham dan juga Daud, pun dibenarkan di hadapan Tuhan hanya karena imannya, bukan karena perbuatannya. Paulus menegur dengan keras kesombongan yang diperlihatkan oleh orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka diselamatkan semata-mata karena mentaati sunat. Bagi Paulus, sunat hanya merupakan salah satu tanda dan bukan dasar pembenaran. Demikianlah, kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Kadang kita menerima alasan ketika menegur atau memberi nasihat kepada seorang yang jarang atau tidak pernah ke gereja. Tak ekulese pak mingguan, apa tak siaku pogau apa kadake. Ya, saya tidak ke gereja, tetapi saya tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dibanding dengan orang yang rajin ke gereja atau aktif dalam sebuah kegiatan jemaat, tapi kelakuannya menjengkelkan banyak orang, bahkan selalu bermasalah dengan orang lain. Untuk merespon anugerah keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, saudara-saudara, kita diajak untuk menjalani kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur padanya, taat serta setia bersekutu dan senantiasa bermegah di dalam Dia. Maka hidup kita menjadi bermakna, bahkan dikenankan menikmati anugerah kehidupan dan keselamatan yang sejati dari Dia. Untuk itu, saudara-saudara, tetaplah percaya pada Tuhan dan yakinlah bahwa kedekatan dengannya kita akan beroleh sukacita. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan bagi kami, memberi kami waktu, dan kami jadikan sebagai kesempatan untuk bisa bersekutu dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami yang kami lakukan di subuh ini, Tuhan. Kami kini sudah siap dengan penuh kekuatan dan semangat dari Tuhan untuk menjalani aktivitas secara khusus untuk beribadah bersama-sama dengan orang kudus-Mu di bait-Mu yang kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah hadir dan datang menyapa kami bahwa sesungguhnya setiap kami yang percaya kepadamu, disitulah kami memperoleh kebenaran. Dan sebagai tanggung jawab kami, ucapan syukur kami mau menyatakan
pembenaran itu melalui tingkah laku kami, supaya bisa disaksikan oleh sekitar kami bahwa kami adalah anak-anak yang dibenarkan dalam Yesus. Bapa di sorga, bimbinglah kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan secara khusus penyembahan boleh berkenan kepadamu. Kami terus berdoa untuk persekutuan jemaat kami. Tuhan, Engkau yang mendirikannya, tolonglah kami. Tolong semua anggota majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, semua pengurus OIG bersama anggota, sehingga talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami kembangkan bersama, kami pakai bangun bersama dalam saling melayani di tengah-tengah jemaat. Berdoa untuk keluarga kami, Tuhan berkati setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh jemaat. Tuhan, Engkau sendiri yang mengerti dan Engkau yang akan menolong mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan. Sungguh banyak saudara-saudara yang sakit, baik itu yang menjalani perawatan di rumah, menjalani perawatan di rumah sakit, menjalani penyakit yang berkepanjangan, dan bahkan masih sementara menjalani perawatan jalan. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang berkuasa atas penyakit dan satu-satunya penolong, serta Engkau akan selalu mendampingi anak-anak-Mu yang bergumul di sekitar penyakit. Berdoa buat saudara kekasih kami yang berduka, keluarga besar Bapak 1 di kelompok 15. Tuhan, Engkau hiburkan semua anak cucu, semua keluarga besar. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber penghiburan yang akan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat pada pemerintah, sehingga mereka beroleh kebijaksanaan dan pengertian untuk mengelola bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Semua perkara-perkara yang terjadi, kami yakini bahwa Tuhan bersama dengan mereka untuk bisa mengatasinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jalani hidup hari ini, persiapkan diri untuk bersama-sama berarak menuju rumah Tuhan, menyembah Dia dan menguduskan hari yang Dia telah khususkan. Mari saudara-saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah.